لا طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Thumma ila hawli min malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hawli min awliya'illahi shalihin wal ulama'il 'amilin. Khususan la hawli muallif hadzal kitab Al-Allamah Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa man 'allamani wa usuli wa furu'ihim anna Allah yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Kita juga berharap dengan Fatihah ini dan asrar kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah, Allah berikan kemenangan buat saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, yang mereka sedang berperang dengan orang-orang Yahudi, membela agamanya, membela negaranya. Semoga Allah berikan penjagaan, Allah berikan kepada mereka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدم النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فجعل الله سبحانه وتعالى طاعة رسوله طاعته وقال طاعته بطاعته ووعد على ذلك جزيل الثواب وأوعد على مخالفته بسوء العقاب وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه
Qala al-a'immatu rahimahumullahu ta'ala ta'atul rasuli fi iltizami sunnatihi wa taslimi lima ja'a bihi min 'indi rabbih. Wa qad haqqallahu ta'ala an halatil kuffari hina yandamuna an adami ta'atihim Allah wa rasulahu yawma tuqallabu wujuhuhum fi darakatin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula fatamannaw ta'atahu haitsu la yanfa'u at-tamanni wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, kembali kita dalam kajian kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin sebagai sebuah ikhtiar. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertambah cinta kepada baginda Rasulullah. Kalau kita udah tambah cinta, kita pasti akan mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya sampaikan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan karena berkaitan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam riwayat dalam kitab Ihya Ulumuddin ada seorang wanita yang bernama Sayyidah Zulaikha. Itu ini kita belum terima kasih diingetin nih, biar Allah angkat derajat kita dan semua anak keturunan kita dunia akhirat. Memang Allahumma sholli salatan salawat kamal ala sayyidina Muhammadin anhalu bihil uqadu wa tarfa'iyu bihil quramu wa tuqalayi hawaju wa tumnalu bi'alimu wa husnu khatimi wa yustasna karena memang ini sebagai ikhtiar kita juga untuk mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Satu kali sholawat 10 kita dapetin dari Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya. Ada seorang wanita yang bernama Sayyidah Zulaikha, dalam kitab Ihya diceritain begitu cintanya dia sampai terkuras semua hartanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Habis dia punya kedudukan, jatuh kalau bahasa Betawinya lengkok dia di depan Nabi Yusuf sampai masa tuanya. Dan apa yang beliau rasakan pada saat mengakui kecintaannya kepada Nabi Yusuf. Kalau dalam bahasa Al-Quran, qad syarrafaha hubba, telah memenuhi diri dia akan kecintaan kepada Nabi Yusuf. Kata Zulaikha, seandainya satu kali saja aku memandang wajah Yusuf, maka itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Kepada Nabi Yusuf, bisa terbayangkan bagaimana Allah ceritain Yusuf lewat, kemudian wanita-wanita memandangnya dengan takjub sampai mengiris jarinya, tidak terasa. Bapak Ibu, itu efek cinta. Lalu mari kita ukur, kita komparasi dengan kualitas cinta kita kepada baginda Rasulullah. Padahal kalau melihat Nabi Yusuf sampai mereka tak terasa mengiris tangan mereka, dan Allah ceritakan dalam Al-Quran, ini bukan satu dua orang wanita,
baginda Rasulullah, begitu indahnya ketika memandang baginda Rasulullah. Kita akan dipaparkan dalam kitab ini bahwa bahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah nggak seujung kuku dibanding cinta Rasulullah sama kita. Nanti kita akan ngaji cintanya Nabi kepada umatnya begitu besar, bahkan kalau diukur dengan cinta kita kerabat kecil. Nanti kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW tidak sama sekali menginginkan kesusahan terjadi kepada umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pokoknya kalau kita biasain setiap kali kita mendengar nama Rasulullah langsung kita nyaut Allahumma sholli wa sallim alaihi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Jadi kalau kita lagi baca hadis telah bersabda Rasulullah itu kayak kita hadir di hadapan baginda Rasulullah. Kan disebutkan keistimewaan engkau hadir di majlis taklim, engkau tidak ketemu Hadratul Syekh, engkau tidak ketemu dengan orang-orang yang diceritakan oleh Hadratul Syekh dalam kitab ini. Tapi saat engkau membaca kitabnya, maka sesungguhnya engkau sedang mujarasah bersama beliau. Jadi pada saat kita ada di majlis taklim ini, kita mujarasah bersama para aulia. Maka diceritakan pada saat ini sabda Nabi, engkau sedang duduk mendengarkan sabda baginda Rasulullah. Qala, bersabda siapa Rasulullah, man ata'ani faqad ata'a Allah. Bermula siapa orang itu ata'ani, mentaati siapa man ni akan aku, faqad ata'a Allah, maka sungguh ata'a dia telah mentaati siapa man Allah akan Allah. Siapa yang mentaati aku, maka dia taat, sesungguhnya dia taat kepada Allah. May yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha, wa man 'asani faqad 'asa Allah. Dan bermula siapa orang itu asani, durhaka kepadaku, faqad 'asa Allah, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Tapi kendati pun demikian, jemaah sekalian berbahagia, ada tokoh munafik di kota Madinah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu yang kalau kita misalkan ke Jabal Uhud, kita akan lihat tulisan skema bagaimana dia memprovokasi atau membuat tipu daya kepada 300 orang dari pasukan 1000 orang, kemudian berbalik. Orang munafik, bapak moyangnya munafik di kota Madinah. Tapi ketika dia mati atau dia mau mati, dia minta kepada anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, karena anaknya ingin menjadi pengikut Nabi SAW yang setia, pesan supaya dikafani dengan jubah pakaian dalam baginda Rasulullah. Diturutin sama Nabi. Yang orang yang berkhianat diturutin sama Nabi. Umar ampenarin pegang ujung baju Nabi, ya Rasulullah, itu yang akan dikafani adalah orang yang paling munafik. Jadi Nabi Muhammad mempunyai keluasan maaf yang begitu luar biasa. Wa man awsani faqad awsallah, wa man ata'ani faqad ata'ani. Dan siapa orang yang mentaati amir, yang dipemimpinku, orang-orang yang setelah baginda Rasulullah, Amirul Mukminin, maka sungguh dia telah mentaatiku. Jadi taat kepada pemimpin hukumnya wajib. Wajib hukumnya, selagi mereka tidak mengajak kita kepada
mengajak kepada kedurhakaan, jangan itu turuti. Nanti diceritakan di dalam Al-Quran, dan ini dikutip oleh Tuan Hafizul Syekh dalam kitab beliau, bagaimana mereka orang-orang yang pada saat di yaumil qiyamah mereka menyesal karena nggak taat, nggak cinta kepada Rasulullah. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na Rasulah wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim bi'faini minal 'adabi wal'anhum la'nan kabira. Allah ceritakan di Al-Quran itu dulu orang-orang yang dia lebih taat kepada pemimpin yang mengajarkan kepada kedurhakaan, karena kepada pemimpin yang tidak mengajarkan kepada kedurhakaan bagi taat. Tapi kalau mereka mengajarkan kepada kedurhakaan, kudu kita tidak boleh ikuti. Nanti ada orang-orang yang kata Al-Quran dulu taat sama pemimpinnya, padahal keluar dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Imam Syafi'i bilang, jadilah engkau pembela agama. Bila tidak mampu melakukannya, cukup jangan berdiri di barisan perusak agama. Jadi kalau nggak bisa bela agama, ente jangan ada di pihak kelompok perusak agama. Karena Allah ceritakan nanti mereka di dalam Al-Quran, Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah ancam mereka dengan api yang menyala. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal selamanya. La yajiduna waliyyan wala nasira, dan mereka tidak mendapatkan pelindung dan penolong. Lihat nanti di sini ada ayat itu. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar, pada saat dibolak-balikin di pipi kanan, pipi kiri, dibolak-balikin di dalam neraka, bukan perkara kecil. Orang kadang-kadang lebih takut urusan kesusahan dunia daripada kesusahan akhirat, dan sanggup mencintai baginda Rasulullah, kau dapat jaminan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Nggak ada cerita susah, Pak. Mencintai baginda Rasulullah nggak ada cerita susah, karena engkau sedang mencintai orang yang juga dicintai oleh pencipta semesta. Itu dia begitu beda. Jemaah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Mereka berkata, ya quluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Mereka berkata, ya Allah, seandainya saja dulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul yakni Nabi Muhammad. Dan pada saat itu jamaah sekalian mereka kemudian berkata, qala rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Mereka berkata, Allah yang ceritain, ya Allah, dulu kami lebih taat kepada pemimpin kami dan pembesar kami. Banyak banget, Pak. Kita lihat betapa orang di musim, di tahun politik ini, kita lihat betapa orang punya cinta kepada manusia habis-habisan, kepada manusiawi, karena mereka mendapatkan sesuatu, karena mereka menginginkan sesuatu. Lihat cintanya begitu tengah menolong, masih tetap mereka hadir di ruangan atau di tempat, mereka menjadi relawan. Ini kita perlu belajar supaya gampang kita untuk menerjemahkan tentang cinta. Padahal cinta yang mereka punya pasti punya kepentingan. Kalau orang cinta pasti punya kepentingan. Sama ketika kita cinta kepada baginda Rasulullah, kita punya kepentingan. Kita pengen selalu bersama
Rasulullah mati di surga Allah. Cuma kita bandingin tuh sama orang ente lihat orang-orang yang disebut relawan sampai segitu berkorban buat kepentingan dunia. Ente masa buat kepentingan akhirat apa Nabi lebih berhitung. Kita ambil sisi positifnya. Sisi positif mereka mencintai calon presidennya. Ya kan dia relawan tuh semuanya tuh jalan waktu mikrofon ini ada putus-putus. Pada saat daftar ke KPU kan lihat tuh jalan 2 kilo 3 kilo pemimpinnya, calon pemimpinnya di atas. Kita ambil sisi positifnya. Kita tidak berbicara tentang bagaimana perbedaan dari pilihan, tentang cinta yang mereka punya kepada pemimpinnya sampai kayak begitu. Ada yang dari malam, dari sebelum subuh jalan bawa bendera tuh cinta kepada seseorang sampai dia tinggalin anak bininya di rumah, gak ada urusan. Motifnya satu, kepentingan dia mencintai kepada orang yang dia datangi itu. Sama kita juga cinta kepada baginda Rasulullah karena kita berharap selalu terus bersama baginda Rasulullah. Cuma kita mau bandingin, ente udah begitu belum sama Nabi. Tuh lihat tuh buat sama manusia yang cuma jadi pemimpin 5 tahun sampai segitunya mereka punya harapan positif, karena memang kita tidak boleh tidak mempunyai pilihan, tapi kita perlu belajar. Itu urusan dunia kayak begitu. Gak sedikit Pak relawan yang ngeluarin duit ratusan juta sampai miliaran buat ngebelain orang yang dicinta. Kalau bahasa kerennya jagoannya bukan begitu. Lalu bagaimana engkau tidak berani mengorbankan cintamu kepada baginda Rasulullah dengan apa yang kau miliki? Jadi jemaah sekalian berbagai, apalagi urusannya seorgan, nanti kita lihat. Karena saya ingin menyampaikan Nabi sendiri mengajarkan kepada ente taat kepada pemimpin, maka semuanya engkau mentaati baginda Rasulullah. Jadi nggak ada ajaran Islam yang radikal, nggak ada Pak. Mereka makanya saya menentang keras kalau ada Islam radikal. Kalau nabinya Nabi Muhammad, mereka nggak bakal radikal, kecuali nabinya musodik kali. Yang pelatih bulu tangkis apa dulu kan main sebelumnya pelatih bulu tangkis bisa jadi nabi, kacau banget. Kalau nabinya Nabi Muhammad nggak ada dia punya kebencian, nggak ada dia radikal. Lihat nih, ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau ingin mentaatiku, maka kata sabda Nabi, waman ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada pemimpinku, amir-amirku, maka sesungguhnya dia telah mentaatiku. Jadi agama yang paling teduh sebenarnya agama Islam. Kenapa kemudian banyak orang yang radikal? Karena mereka nggak ngaji ke Al-Mujahidin. Kalau aku masih majelis salim yang demennya nyalain orang dulu, nah itu dia tuh biasa tuh potensi radikal di situ. Belakangan kita lihat nih masalah kayak Palestina itu ada juga orang-orang yang bisa-bisanya gitu dia pro kepada Israel gitu, Yahudi. Gua mah nggak bisa pikir, udah jelas dibantai kayak begitu Gaza habis-habisan, kemudian banyak korban, dia mengadakan perlawanan masih bilang Israel. Orang Yahudi Pak, orang Yahudi, lu belain orang Yahudi, orang yang syahadat disalahin. Ya Allah, padahal negaranya itu sedang dijajah. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda siapa alaihi salatu wassalam, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Jika nahaitukum mencegah siapa aku kum akan kalian an syai'in dari sesuatu fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian hu akan sesuatu itu. Jadi kalau Nabi larang, maka kita harus meninggalkannya. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum.
dan jika aku perintahkan kepada kalian bisyai'in dengan sesuatu, fa'tu maka datangilah oleh kalian minhu dari syai' mastata'tum, sesuai dengan selama engkau mempunyai kemampuan, sesuatu yang kalian punya kemampuannya. Artinya kalau Nabi misalkan menyuruh kita untuk menghidupkan malam, jangan sampai ditinggalin begitu aja, kerjain walaupun kita tidak bisa seperti Nabi. Itu namanya fa'tu minhu mastata'tum. Kalau Nabi sedekah nggak bisa pulang, kalau misalnya duit beliau belum habis disedekahin, bukan berarti kita nggak bisa ngikutin terus ditinggalin semuanya. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita belum pernah akan masuk ke dalam rumah kecuali ada bagian dari harta kita yang kita sedekahkan, walaupun tidak seperti Nabi SAW. Ini ada perintah fa'tu minhu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Ini yang saya bilang tadi, Nabi punya cinta kepada kita melebihi bahkan diri kita cinta kepada diri kita sendiri. Lihat, Nabi SAW memikirkan tentang umatnya. Setiap umatku, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, kecuali orang yang enggan, orang yang membangkang. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang membangkang, yang enggak. Maka pada malam ini saat kita mendengar hadis dari Nabi SAW, bayangkan kita yang ada di Al-Mujahidin, yang mereka cinta kepada baginda Rasulullah, menurut hadis ini semua kita akan masuk surga. Ini yang kita menjadi kabar gembira. Saudara kita, mana ada yang mikirin ntar ente bagaimana di akhirat? Nggak ada. Bahkan istri kita, suami kita nggak pernah memikirkan nanti bagaimana keadaan di akhirat. Yang dipikirkan cuma urusan dunia. Tapi baginda Rasulullah menceritakan bahwa setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggan. Kalau orang enggan susah. Normally selaku umat Nabi Muhammad kau akan semuanya masuk ke dalam surga. Tapi ada fakta orang yang kagak mau masuk surga. Ayo terlepas dah. Kayak misalnya Masjid Al-Mujahidin ingin memberikan sebuah peraturan atau hadiah gitu, semua jamaah Al-Mujahidin setiap akhir tahun gitu, setiap di bulan Maulid akan mendapatkan hadiah 1 buah sepeda. Dan hadiah yang biasa ini sepeda tuh biasanya sepeda. Ini kalimat-kalimat bersayap aja gitu supaya nggak kena delik hukum gitu, kasih sepeda. Tapi ada yang kagak mau, kan nggak bisa maksa kita. Sama Nabi hakikatnya mencintai umatnya, semua umatku masuk ke dalam surga. Pak, ini bukan masalah sepele Pak. Yang namanya surga itu bukan masalah kecil, karena bila tidak ada di surga berarti adanya di neraka. Bagaimana mereka yang berada di dalam neraka diceritakan dalam Al-Quran, minta keluar sebentar aja tak kena. Belum lagi beragam siksaan yang ada di dalamnya. Waliyadzubillah. Semoga Allah selamatkan kita. Allahumma ajirna minan nar. Makanya ada salafun soleh kalau dia mau bikin dosa gitu, di hatinya rada condong pengen bikin kesalahan gitu, atau dia enggan untuk berbuat kebaikan, dia bakar sebuah lilin, ditaruh di tangan, di atasnya tangannya, jarinya. Kalau dia masih gak kuat sama panasnya api dunia, inti jangan macam-macam sama panasnya api neraka. Karena tidak pernah terbayang bagaimana pedihnya siksaan Allah tuh. Innallaha syadidul iqab. Allah mendeklar dirinya sangat keras siksaannya. Jadi di dalam Al-Quran Allah ceritakan, hati-hati ya, aku adalah orang yang memberikan ampun, dan aku adalah zat yang memberikan ampunan dan memberikan kasih sayang. Tetapi aku juga, Allah sampaikan dalam Al-Quran, berat
Allah punya siksaan. Nggak kepikir siksaan manusia yang paling kita dalam sejarah yang kita dapat pengetahuan tuh masalah siksaan orang PKI kepada jenderal-jenderal. Itu kan kita lihat berat betul tuh asal kita nonton film G30 SPKI. Tapi nggak seujung kuku dengan siksaan nanti di dalam neraka. Tetapi umat Nabi Muhammad disampaikan kullu ummati yadkhulunal jannah. Nggak ada Pak pemimpin di dunia nih yang sampai mikirin masalah akhirat kita. Jangan kata di akhirat, di dunia aja kita nggak diopenin. Ya di dunia nih banyak orang yang katanya sampai berapa juta yang masih dalam apa namanya survei itu bahwa 8 juta lebih yang tidur masih dalam keadaan lapar. Susahnya ya boleh kita ambil pelajaran tuh yang buat urusan dunia sampai kayak begitu. Makanya saya pesan betul dah, ente boleh beda pilihan, tapi jangan sampai menggadaikan urusan akhirat kita. Kan bermusuhan kagak boleh Pak. Kalau mau pilih, ceritain aja cakepnya pemimpin yang kita pilih, nggak perlu ceritain jeleknya lawan dari pemimpin yang kita nggak pilih, karena tetap membuka aib saudara itu nggak boleh. Ceritain aja dia ahli ibadah, dia ini, dia tepat janji, dia nggak pernah bohong, dia ini, gitu aja. Nggak usah pakai curhat si pulang tukang bohong. Bahaya tuh, ente membuka aib saudara. Apalagi yang pakai bawa-bawa bapak-bapak masalah. Jangan. Ini kayaknya sengaja mumpung ada ketua DKM biar diperhatiin somnya kali. Oh ini. Kalau merasa terima kasih feedback. Oh feedback. English speaking. Oh ya ini masalah ini berarti ini. Wa an Abi Hurairah kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu, para sahabat bertanya, wa man aba? Dan bermula siapa itu orang yang enggan, yang membangkang? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa orang yang mentaati aku, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Aduh Pak, fi'il jawabnya man ata'ani dakhala al-jannah. Wajib dia berarti. Siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Waman asani faqad aba. Dan siapa orang yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia adalah orang yang enggan masuk ke dalam surga, orang yang membangkang. Jadi kalau misalnya Nabi SAW mengajarkan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, sayangi semua yang ada di permukaan bumi, niscaya akan menyayangi engkau orang yang ada, mereka yang ada di penghuni langit. Nggak boleh kita punya kebencian. Makanya di tahun ini perlu berkali kita akan mengingatkan terus menjaga kasih sayang sama kaum muslimin. Jangan gara-gara urusan dunia yang kita belum tentu ditolong urusan akhirat, kemudian kita korbanin urusan akhirat kita. Udah kagak ditolong urusan akhirat, kita sendiri ngorbanin urusan akhirat kita. Coblos dah yang ente suka, yang ente resep. Semuanya udah diatur. Hidup di dunia ini cuma iseng-iseng doang supaya nggak sepi. Karena hakikatnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kudu kita pilih orang-orang yang mereka lebih dekat kepada Allah. Jadi artinya kita nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah aman. Jangan pakai golput. Kalau bukan kita yang memilih pemimpin yang baik, siapa lagi nanti? Jangan. Harus kita punya pilihan. Qalu wa man aba qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Faja'ala Allah subhanahu wa ta'ala, maka telah menjadikan siapa Allah subhanahu wa ta'ala ta'ata rasulihi ta'atahu. Ketaatan kepada Rasul itu juga adalah ketaatan kepada Allah. Itu tadi ayat mayutillah mayutil rasul kepada Allah.
Allah saat itu engkau sedang melakukan ketaatan kepada Allah, gitu maksudnya. Jadi mu'allif hadal kitab Hadratus Syekh ingin menceritakan begitu dahsyatnya kedudukan baginda Rasulullah yang ente lakukan, menyenangkan hati baginda Rasulullah, mentaati perintahnya, maka engkau akan secara otomatis mentaati Allah. Wa qarana ta'atahu bi ta'atihi, dan telah mengiringi siapa Allah ta'atahu akan ketaatan kepada Nabi Muhammad, kepada Allah bi ta'atihi, dengan taatnya kepada Rasul. Wa qarana ta'atahu, dan telah mengiringi siapa Allah ta'atahu akan taat kepada Rasulullah bi ta'atihi, dengan taat kepada Allah, karena sama-sama hi domiran nih. Jadi yang satu kepada Rasulullah, yang kedua bi ta'atillah, bi ta'atihi yakni bi ta'atillah. Wa wa'ada 'ala dzalika jazilas thawabi, dan telah menjanjikan siapa Allah atas yang demikian itu, yakni mentaati Rasulullah, itu adalah yang akan dijanjikan oleh Allah jazilas thawab, banyaknya pahala yang besar. Wa au'ada, dan telah mengancam siapa Allah ala mukhalafati, atas berbeda dengan Rasulullah, bisu'il iqabi, dengan buruknya siksaan, balasan. Lihat, kalau Nabi mempunyai kedudukan begitu istimewa, sampai kalau ada yang berbeda dengan Nabi, bertentangan dengan Nabi, berselisih dengan Nabi, bertolak belakang dengan Nabi, maka Allah ancam dengan siksaan yang pedih. Berarti kan luar biasa tuh kedudukan baginda Rasulullah. Nanti jangan macam-macam sama manusia yang satu ini, seakan kalau bahasa gamblangnya begitu, ente perkaranya langsung kepada sang pencipta. Makanya kalau ada orang yang membenci Rasulullah dan semua keturunan baginda Rasulullah, dia sedang menghidupkan genderang perang dengan baginda Rasulullah. Karena pembela kita adalah Allah dan Rasulnya. Ya bang ya, ayatnya bang, innama waliyukum. Coba bang bacain bang, biar bapak ini anak kecilnya bagaimana orang tuanya. Innama waliyukum. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukum Allah wa rasuluhu alladhina amanu yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Wah, lupa ini bocah kelas 1 SMP senangnya Pak. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Ya saya kagak malu biar nanya anak kecil karena kalau anak kecil ingatannya rada cakep gitu. Belum mikirin yang lain-lain. Kalau dia kan belum pernah diomelin bini, kalau kita apalagi masih murni. Kita mau khutbah terus bini cemberut, batal kita khutbah. Dari pengaruhnya kayak gitu Bu, ini bener pengalaman pribadi Bu. Ngapain dia ngomel, cemberut aja, khutbah berantakan langsung. Itu ada seorang wali khutbah Idul Fitri, wali Pak, wali punya bini cerewetnya nggak ketulungan, jadi dia selalu pesen, jangan lupa beli tepung, sampai dia mau mandi jangan lupa beli tepung, kita mau bikin roti. Wali dia di kamar mandi dibilangin juga, Pak jangan lupa ntar beli tepung habis sholat. Begitu dia khutbah Idul Fitri, kemudian dia pesan kepada jamaah, para jamaah sekalian jangan lupa selepas ini beli tepung. Namanya Tuan Syedaq Idul Id, tepung di hari raya. Itu wali pakai kita. Pokoknya lempengan itu mengeri tadi. Nunggu aja, tapi emang kalau mau jalur cepet jadi wali, punya bini kudu cerewet. Iya betul, ada di iya tuh di Tarimbu
ada seorang yang namanya Tuan Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Itu jadi wali, dia kagak tahu. Dia jadi wali tapi dia kagak tahu, gara-gara sabar sama bininya. Sabar sama bini, diomelin terus dia diem aja, diomelin. Ini jangan dijadiin alasan, Bu. Ntar bilang, Pak, ini kan saya ngomel supaya Bapak jadi wali. Jangan. Berabe kita. Saya ngambil jalur wali dari yang lain aja. Jangan jalur itu. Tapi perkara bahwa bini yang cerewet bawa manfaat bikin suami jadi wali ada. Tuh cerewetnya aja bikin laki jadi wali. Bagaimana istri soleha, istri cerewet masih nguntungin kita. Mudah-mudahan bini saya kagak nonton nih, mudah-mudahan. Itu ada di Yaman tuh. Kita ziarah ke situ kalau bisa, ada di sebelah kiri dari Seoul tuh. Itu dia kagak tahu kalau dia jadi wali. Begitu dia pada waktunya dia keluar hutan, dia nggak sabar, nggak mau nimpalin terakhir. Dia ke hutan. Begitu ke hutan ada dua orang soleh. Dia mau minta ditemenin sendirian. Boleh ditemenin, syaratnya setiap waktu makan masing-masing harus menyiapkan makan. Begitu waktu makan tiba, nih yang wali udah ada di hutan duluan, berdoa turun makanan dari langit. Giliran waktu makan kedua, yang satu lagi berdoa. Giliran Abdurrahman Bajal Haban kebingungan, ini turun makanan turun dari langit. Akhirnya dia nggak kalah akal. Ya Allah, aku berdoa seperti doa kedua orang itu. Turunnya lebih banyak. Bingung nih wali yang ada. Ente bagaimana bisa punya makanan turun lebih banyak? Kata dia, aku tidak beritahukan doaku sebelum kalian memberitahukan doa kalian apaan. Orang di berdoanya nyontek. Nggak taunya dia bilang bahwa kami berdoa bertawasul dengan seorang lelaki yang sabar dengan istrinya, namanya Abdurrahman Bajal Haban. Kalau kata dia, gua dong itu. Dia jadi wali, dia nggak tahu dia jadi wali. Begitu pulang dia cerita sama bininya, jangan macem-macem mas, saya wali gitu. Jadi nggak diomelin lagi, tapi udah jadi wali dia. Jadi tetap ada harapan kalau punya bini bawel diterima itu jadi wali, jadi kekasih Allah. Nggak ada harapan mana? Baik banget. Kita habisin bacanya dikit lagi nih. Wa aujaba imtithala amrihi, dan mewajibkan siapa Allah melaksanakan perintah Nabi, wa junaba nahyi, dan menjauhi larangan Nabi. Qala al-a'immatu rahimahullah telah berkata siapa para imam rahimahullah ta'ala, ta'at rasuli fil tizami sunnatihi, taat kepada Rasul pada melaksanakan sunnahnya, wa taslimi, dan pasrah lima ja'a bi min indi rabbi, untuk sesuatu yang datang dengannya dengan makmin indi rabbihi, dari sisi Tuhannya. Wa qad haqallahu ta'ala an halatil kufar, ini tadi saya sampaikan, dan sungguh telah menciptakan Allah dari keadaan orang-orang kafir, hina yandamuna, tatkala mereka menyesal, an adami ta'atihim, dari ketiadaan taat mereka Allah kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Yauma tuqallabu wujuhum, hari di mana dibolak-balikan wajah mereka, fi darokatin nar, darokat yakni dasar api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, alangkah celakanya kami, andaikan kami ata'na Allah, mentaati Allah, wa ata'na Rasul, dan taat kepada Rasul, fatamannau ta'atahu, maka mereka berkeinginan, berangan-angan untuk taat kepada Nabi, haitsu la yanfa'uhum at-tamanni, sekiranya atau saat tidak bermanfaatnya buat mereka apa harapan itu. Jadi begitu di neraka baru dia nyesel, dulu tuh gua kudunya taat sama Rasul, sama Allah dan Rasul. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semuanya, dan Allah tambahin cinta dalam hati kita kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala